Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada setiap tanggal 15 Februari kita memperingati Santo Sigfridus dan Santo Claudius della Colombiere. Biografi yang pertama, Santo Sigfridus. Sigfridus adalah seorang misionaris Inggris yang berkarya di Swedia. Ia berhasil menobatkan banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, termasuk Raja Olaf dari Swedia. Karena itu, dia dihormati sebagai rasul bangsa Swedia. Karyanya menyebarkan iman Katolik, meluas hingga ke Norwegia dan Denmark. Kisah tentang dirinya tidak banyak diketahui, bahkan kabur. Diceritakan bahwa sebelum ia menjadi misionaris di Swedia, ia sudah berkarya sebagai imam di York atau Glastonbury, Inggris. Kemudian, setelah ditabiskan menjadi uskup, ia diutus sebagai misionaris ke Norwegia, lalu ke Swedia. Di Swedia, Sigfridus mendirikan sebuah gereja di kota Faxjo. Ia menjadikan kota Faxjo sebagai kota kediaman dan pusat keuskupannya. Dari kota ini, Sigfridus mengelilingi seluruh wilayah Swedia untuk mewartakan iman Katolik. Pada tahun 1008, ia mempermandikan Raja Olaf di Husaby, tempat terjadinya banyak mujizat. Sigfridus meninggal dunia pada tahun 1045. Biografi yang kedua, Santo Claudius della Colombiere. Maria Margareta menerima pesan dari Tuhan Yesus untuk membangun devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus dan menyebarkannya kepada seluruh gereja. Namun, dia ragu-ragu untuk melaksanakan pesan ini karena ia sendiri ragu akan kebenaran penglihatan-penglihatan yang dialaminya. Ia pun merasa tidak layak dan tidak sanggup untuk mengemban tugas mulia itu. Namun, tatkala terjadi suatu penglihatan lagi padanya, Tuhan Yesus memberitahukan kepadanya bahwa ia akan mengutus seorang imam yang saleh untuk membantu dan membimbing dia. Imam saleh itu ialah Pastor Claudius della Colombiere, Serikat Yesus. Pada tahun 1675, Pastor Claudius diangkat menjadi rektor rumah di Parai, di mana tempat terdapat biara suster-suster visitasi. Claudius adalah seorang imam yang saleh dan setia, menjalankan devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Di Parai, Claudius menjalankan tugasnya sebagai bapa pengakuan bagi suster-suster visitasi. Disinilah Claudius bertemu dengan Suster Maria Margareta. Kepada Pastor Claudius, Suster Margareta menceritakan semua penglihatan yang dialaminya. Claudius membenarkan semua penglihatan itu karena terdapat suatu kesamaan dalam pengalaman-pengalaman religius. Maka tumbuhlah suatu persahabatan yang dalam dan suci antara Claudius dan Maria Margareta, sebagaimana terjadi antara Santo Fransiskus dan Santa Clara. Claudius sendiri akhirnya mempersembahkan dirinya secara utuh kepada hati Yesus yang Maha Kudus, serta berjanji turut menjalankan pesan Yesus. Di Parai, Claudius hanya tinggal setahun. Pada tahun 1676, ia dipindahkan ke London, Inggris.
Ketika itu agama Katolik dilarang menyebarkan ajarannya. Namun, Claudius tetap yakin bahwa Tuhan Yesus menyertai dia dalam karyanya. Dengan gembira, Claudius bekerja di antara orang-orang Katolik yang dihambat itu. Ia dengan tekun meneguhkan dan menghibur mereka, serta mendorong mereka untuk menjalankan devosi hati Yesus yang Maha Kudus. Sesudah 3 tahun berkarya di London, ia ditangkap dan hendak dihukum mati. Namun, dengan bantuan duta besar Prancis, Claudius dibebaskan dan dipulangkan ke Paray. Di sana ia meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 1682 dalam usia 41 tahun. 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1684, khotbah-khotbah dan sejumlah tulisannya mengenai kebaktian kepada hati Kudus Yesus diterbitkan dan disebarkan sebanyak 4 jilid. Tulisan-tulisan inilah yang menjadi sarana yang berpengaruh dalam menyebarkan devosi yang indah itu ke seluruh dunia. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikianlah biografi Santo dan Santa Katolik. Semoga menjadi contoh dan teladan bagi kita. Mereka cinta pada Tuhan Yesus dan melaksanakan firman Tuhan Yesus dalam hidup sehari-hari. Mereka rajin berdoa, mereka rajin bersyukur, mereka rajin bertobat, dan mereka selalu menolong yang membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.